teman-teman masih menyaksikan siaran pendidikan interaktif persiapan ujian nasional bersama saya Asi Mohtar dan Bapak Bambang Agus Priambodo yang mengajar di SMP Negeri 29 Jakarta. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, kini teman-teman bisa berpartisipasi dengan kami di studio, tentunya dengan menelpon line telepon bebas pulsa kami. Sudah tahu dong ya nomornya berapa? Baik, saya akan ingatkan sekali lagi, yaitu di 0800 1403 046 seperti yang sudah tertera di layar televisi teman-teman. Dan alhamdulillah langsung ada penelpon dan kita akan langsung coba sapa ya. Halo, dari siapa dan di mana? Halo, selamat siang. Selamat siang, dari siapakah ini? Dengan Irfan. Irfan ada di Garut. Iya. Ya, silakan Irfan, pertanyaannya apa? Begini, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang mau menjelaskan ya. Bapak Bambang? Jadi Pak, kan dalam sifat kimia, tolong sebutkan ada berapa jenis sifat-sifat kimia yang terkandung dalam sifat kimia tersebut dan fungsi-fungsinya apa aja gitu Pak. Baik, ada lagi? Terima kasih Pak. Ya. Cukup. Ya, terima kasih Irfan di Garut atas teleponnya ya. Silakan Pak Bambang menjawab pertanyaan dari Irfan. Ya, terima kasih Irfan dari Garut. Selamat belajar, semoga sukses. Amin. Pertanyaan Irfan tadi, Ya. sifat-sifat kimia ada berapa? Iya. Gitu. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Antara lain tadi sifat-sifat kimia. Ini ya. Sifat-sifat kimia, pokoknya segala sifat yang berhubungan dengan reaksi kimia, satu zat ya, yang berhubungan dengan perubahan yang menimbulkan zat baru. Misalnya benda terbakar, ya, misalnya kertas terbakar, kertasnya hilang, timbul karbon, timbul zat baru jadi, ya. Atau misalnya gula dipanaskan, ditaruh di sendok, kita panaskan, dia lama-lama mencair. Kemudian setelah mencair kira gosong, ya, timbul karbon. Nah, ini kan timbul zat baru. Nah, sifat ini adalah sifat kimia. Jadi semua benda tentu punya sifat dan punya sifat kimia dan juga punya sifat fisika, ya. Nah, kalau dia berkaitan dengan hanya mengenai perubahan wujud, ya, hanya mengenai kelarutan, itu kan hanya perubahan wujudnya, gitu ya, padat menjadi cair dan sebagainya, itu kan hanya berupa perubahan fisika. Nah, itu adalah sifat fisika. Jadi banyak sekali dan apa saja ya, pokoknya yang berkaitan dengan perubahan yang timbul zat baru namanya sifat kimia zat. Baik. Ya. Ya, saya rasa sudah jelas Irfan. Iya. Ya. Baik, Irfan di Garut, itu dia tadi jawaban atas pertanyaan kamu yang dijawab langsung oleh Bapak Bambang. Dan untuk teman-teman yang lain ingin mengajukan pertanyaan seperti hal yang dilakukan Irfan, silakan langsung saja menelpon kami di nomor telepon bebas pulsa 0800 1403 046. Sembari menunggu telepon dari teman-teman yang lain, kita akan lanjutkan kembali materi kita hari ini. Silakan Pak. Ya, itu tadi contoh Ya. pemanfaatan dari sifat zat yang berkaitan tadi dengan sifat fisika zat, ya. Jadi kita mempergunakan tembaga, kita mempergunakan baja tadi, ya, karena kita tahu sifatnya, ya. Nah sekarang contoh lain, ya, contoh lain kita lihat, contoh pemanfaatan sifat fisis benda. Ini manusia atau kita semua sudah lama mengetahui sifat ini. Bila kumparan kawat diberi arus listrik, maka kumparan itu akan menjadi magnet. Nah, itu sudah dipelajari di kelas 9 ya. Itu sifatnya. Jadi kita tahu nih, ada yang sudah mengadakan percobaan dulu pertama ya. Siapa tentu ada yang masih ingat ya. Nah, kalau kumparan ini diberi arus listrik, maka kumparan ini akan menjadi magnet. Nah, kemudian orang berpikir, cara memanfaatkannya gimana ya? Ya, cara memanfaatkannya seperti apa? Nah, ini misalnya ini bel, ya, ini bel, ini kumparan, kemudian ini dikasih sumber tegangan,
ya. Ya. Jadi ketika ini dihubungkan, arus listrik mengalir ke sini, Baik. kemudian ke kumparan, Ya. kemudian ke sini, ya lewat sini. Ya. Nah, kumparan ini akan menjadi magnet. Baik. Karena ini menjadi magnet, maka ini ketarik. Ya. Ya, karena ini ketarik ke sini, maka ini memukul. Jadi bunyi Berbunyilah bel, ya, bunyi bel. Kemudian pada waktu yang bersamaan ini terlepas ini. Baik. Ya, karena ini maju, maka ini terlepas. Sehingga karena terlepas, maka arus putus. Baik. Nah, karena putus, maka dia kembali lagi. Baik. Nah, setelah ini menyentuh lagi, arus listrik mengalir lagi. Ya. Maka ketarik lagi karena ini menjadi magnet. Sehingga jadi geraknya seperti ini. Oh, baik. Itulah bel listrik, ya. Baik. Saya harus memotong sejenak Pak Ya. karena kita akan kembali menerima telepon. Halo, dari siapa dan di mana? Dari Rita. Rita. Di MPS Al-Muarah, Baik, Cilegon, Banten ya. Cilegon, Banten. Ya. Silakan Rita, pertanyaannya apa? Iya. Mengapa arus listrik yang mengalir melalui sebuah kawat? Ya. Deh, Halo. Halo Rika. ya. Tolong diulang lagi suaranya tadi. Baik, Pak Bambang kurang dapat menangkap. Begitu juga saya, pertanyaan dari Rika bisa tolong diulang sekali lagi? Iya. Ya, silakan. Mengapa arus listrik Ya. yang mengalir Ya. melalui sebuah kawat? Baik. Lalu ada lagi kelanjutannya? Iya. Iya. Bapak ada yang ingin langsung ditanya kepada Rika? Iya, oke. Rika kelas berapa? Rika kelas berapa Rika? Ya. Kelas 3. Kelas 9. Kelas 9 ya. Iya. Oke, mudah-mudahan lulus, nilainya bagus. Amin. Ya. Ya, terima kasih Rika atas teleponnya ya. Iya. Silakan Pak. Ya, itu salah satu sifat fisis. Baik. Ya, di sini tidak ada perubahan kimia ya, bahwa ada kawat kemudian dialiri oleh listrik. Ya. Kenapa sih listrik nggak bisa lewat karet, Baik. tapi kok lewatnya kawat baru bisa? Nah, ini salah satu contoh. Jadi itu sifat dari besi atau kawat, kawat logam tadi, sifat dari logam. Mengapa lewat logam bisa lewat listriknya bisa lewat, bisa mengalir, tetapi kalau lewat yang isolator yaitu misalnya karet tidak, ya. Tentu Rika pada waktu kelas 9 awal sudah mempelajari bagaimana teori elektron, ya. Teori elektron itu mengatakan bahwa pada konduktor itu elektron-elektronnya sangat mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, inilah yang makanya bisa dilalui oleh listrik, ya. Tetapi pada isolator, ya, misalnya pada karet, pada kayu yang kering dan sebagainya, itu elektron-elektronnya sangat sukar berpindah dari satu atom ke atom yang lain, ya. Itu sebabnya kawat listrik bisa dilalui oleh listrik, oleh kawat logam, ya, misalnya kawat logam. Nah, yang paling bagus adalah kawat tembaga. Kawat tembaga akan bagus sekali untuk sebagai penghantar listrik yang baik. Baik, itu dia tadi jawaban atas pertanyaan dari Rita yang berada di Cilegon, Banten. 080014030046 masih kok dibuka untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Bambang. Mungkin ada soal-soal di rumah yang masih belum dimengerti, silahkan langsung saja bertanya, nggak apa ya Pak ya. Kita kasih diskon sedikit karena ujian nasional sudah sebentar lagi. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada ini semaksimal mungkin. Baik, 080014030046 dan sekarang ini kita akan lanjut kembali belajarnya ya. Silakan Pak. Ya. Tapi begini, Ya. supaya tidak ada penyesatan. Baik, Gini, ya. bahwa materi ini, Ya. ini materi kelas 7 dan materi kelas 8 kimia. Ya, baik. Ya. Nanti ketika ujian nasional tahun 2009, Ya. ya, kita kan sudah mengetahui SKL, ya, standar kompetensi lulusan. Nah, adik-adik bisa membuka apa itu SKL untuk tahun ini, Ya. dan ternyata di sana untuk materi kimia Ya. hanya ada 2.
yang akan keluar ya, yaitu zat adiktif dan zat aditif. Jadi zat adiktif itu zat yang membuat kecanduan, sedangkan zat aditif adalah zat tambahan. Tambahan, misalnya dalam berbagai keperluan, tambahan untuk supaya sedap, tambahan supaya berwarna, tambahan supaya pengawet, ya. Itu. Jadi yang keluar hanya ada 2. Jadi materi ini memang untuk materi kelas 7 dan kelas 8. Iya. Ya. Tentunya untuk menambah pengetahuan umum untuk teman-teman di rumah juga ya. 0800 140 3046 masih kami buka. Sembari menunggu penelpon, kita akan belajar kembali. Silakan Pak. Ya, itu salah satu contoh tadi. Iya. Nah, sekarang misalnya kita lihat di sini. Baik. Ada sifat zat lagi bahwa yang namanya bimetal, ini gambarnya ini bimetal. Bimetal ini kalau kepanasan dia membengkok, ya. Nah, dia membengkok. Nah, kalau ini membengkok, jadi ini di sini ada filamen. Kalau dialiri listrik dia akan panas. Ketika panas dia akan membengkok. Ketika membengkok sini maka ini akan menyala, ya. Jadi kira-kira seperti ini, ya, akan menyala. Seperti itu. Jadi ini membengkok apanya? Bimetalnya, ya. Oke, ya, itu contoh pemanfaatan sifat zat, ya, sifat fisika. Mungkin ada contoh lain pemanfaatan sifat kimia dari satu benda. Misalnya ini, pemadam kebakaran itu menggunakan air atau CO2. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu persis bahwa yang namanya air itu bisa memadamkan api, ya, sedangkan CO2 juga demikian. Dan kita tahu yang namanya hidrogen adalah zat paling ringan, ya, kemudian gas yang paling ringan dan dia sangat mudah terbakar, ya, sehingga dengan demikian kita akan bisa memanfaatkan. Kalau begitu hidrogen untuk apa, ya, dan sebagainya. Untuk memadam kebakaran ya tentu pakai air dengan CO2. Tapi kalau misalnya bikin balon atau apa, bikin dulu ada yang namanya pesawat terbang Javelin, itu diisi dengan hidrogen karena kita tahu hidrogen itu gas yang ringan, sehingga ketika satu balon besar diisi dengan hidrogen yang banyak maka dia akan melayang ke udara, ya, karena dia ringan. Itu contoh pemanfaatan sifat dari zat. Kemudian misalnya LPG, ya. Gas ini, gas, minyak tanah, bensin, pertamax, itu untuk bahan bakar. Kenapa kita pakai buat bahan bakar? Kita sudah tahu bahwa ini ternyata bisa dibakar, bisa untuk pembakaran dan kita manfaatkan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kemudian juga pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan. Kenapa kita? Ya, karena kita sudah tahu sifat-sifatnya, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa perubahan fisika dan perubahan kimia ini tidak menimbulkan zat baru kalau untuk fisika, ya. Biasanya itu merupakan perubahan sementara, yaitu perubahan yang bisa kembali lagi. Misalnya air menjadi es, es bisa menjadi air lagi, ya. Itu perubahan fisika. Kemudian perubahan kimia, di situ timbul zat baru dan tidak dapat kembali lagi. Jadi sekali dia misalnya kayu sudah menjadi arang, maka tidak bisa kembali lagi menjadi kayu, ya. Gitu, ya. Dan itu timbul zat baru, ya, timbul zat baru. Nah, jadi inilah yang paling penting ini di sini, ya, bahwa semua yang berkaitan dengan ini, maka ini namanya sifat kimia, dan yang berkaitan dengan ini, maka itu adalah sifat-sifat fisika dari zat, ya. Misalnya ada perubahan fisika nih, perubahan fisika kita sudah mengenal, ya. Ada banyak perubahan wujud, ya. Ada melebur, ada menguap, ada menyublim, ada mengembun dan seterusnya. Ini adalah perubahan fisika. Ini hanya wujud yang berubah. Ada gas, air, cair, padat gitu. Ini mungkin zatnya sama, tetapi hanya bentuknya yang berubah, hanya wujudnya yang berubah. Ya. Nah, semua yang berkaitan dengan ini namanya sifat-sifat fisika. Ya, sifat-sifat fisik atau sifat-sifat fisik dari satu zat, ya. Contoh ini lagi, tabel titik lebur dan titik didih zat. Yang namanya air, ini 100 nih harusnya, ya. Yang namanya air, titik leburnya
0. Baik. Titik didihnya 100. Baik. Ini 100 ya. Ya. Garam dapur segini dan seterusnya. Jadi ini sifat dari zat menurut sifat fisikanya ya. Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan perubahan zat baru. Baik. Ya, oke. Iya, sebelum kita lanjut lagi kita akan langsung menerima penelpon kembali ya Pak ya. Halo, dari siapa dan di mana? Halo, selamat sore. Sore, dari siapakah ini? Dari Fuad Fuad ada di mana Fuad? di Sulawesi Selatan, Baik, Fuad sekarang kelas berapa? kelas 3 SMP. Baik, gimana nih persiapan untuk ujian nasionalnya? Ya, hampir siap. Hampir siap, semoga besok menjadi semakin siap ya. Saya doakan. Silakan Fuad, pertanyaannya apa? Pak, saya mau nanya contoh-contoh perubahan fisika itu yang seperti apa ya? Soalnya saya sulit membedakan antara perubahan kimia dengan fisika. Baik. Iya. Ya, ada lagi Fuad yang ingin ditanyakan? Oh iya, saya juga minta maaf pertanyaan yang kedua ini tidak hubungannya. Saya minta tolong digambarkan garis gaya magnet untuk magnet U dan magnet yang bersejenis dengan lawan jenis yang berbeda jika didekatkan. Kami tidak bisa menangkap pertanyaan Fuad yang kedua dengan jelas. Magnet. Tentang magnet. Gambar garis gaya magnet. Oh, Gambar gitu. garis daya magnet. Baik. Gambar Yang sejenis garis dan tidak gaya sejenis. magnet. Iya. Ya, selamat sore, terima kasih. Terima kasih Ya, kembali atas teleponnya Fuad dan ditunggu jawabannya ya. Iya, Fuad di Sulawesi Selatan menelpon menanyakan 2 pertanyaan kepada Bapak Bambang Agus Priambodo. Dan kami doakan semoga Fuad masih terus belajar ya. Tapi kita akan rehat sejenak Pak. Jawabannya akan dijawab setelah jeda berikut ini. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Pasti peta ke gudang makanan. Tolong! Berat kali ya. Aku sudah pegang nih talinya. Mau tidak temani kita melanjutkan pencarian? Aku suka di sini. Iya, di sini menyenangkan sekali ya, kecil. Bermain dan belajar bersama kampung Edu. Abang dapat duit banyak dari mana, Bang? Mau tahu aja urusan orang. Urus aja diri lu sendiri ya. Itu sudah bayar kontraknya kita. 5. Pasang. Tiga deh. Nah, bunga ya. 5. 2. Apa? Kalau rumah ini kita jadi milik kita bersama. Soalnya milik kita bersama. Rahasia kita. Iya, rumah ini markas kita. Bandung sering digambarkan sebagai gadis jelita, ada benarnya.